Shalom saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Di sesi firman Tuhan kali ini kita akan belajar tentang jenis dan macam-macam antikristus. Apakah Islam termasuk antikristus yang disebutkan di Alkitab? Nanti kita akan melihat jawabannya melalui pelajaran yang akan kita bahas pada sesi kali ini. Sosok antikristus ditulis sebanyak 4 kali di dalam Alkitab oleh penulis Yohanes di zaman penjajahan Romawi. Dalam ajaran Kristen, antikristus merupakan kumpulan orang banyak yang akan menjadi musuh Kristus karena mereka berusaha menyesatkan banyak orang yang menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan sifat utama mereka ini atau orang-orang ini adalah senang terhadap uang, jabatan, dan hawa nafsu. Dan mereka biasanya beragama hanyalah untuk mendapatkan kehormatan, jabatan, dan memuaskan hawa nafsu mereka. Antikristus identik dengan hawa nafsu, keuangan, dan jabatan, mirip seperti Yudas Iskariot yang menjual Yesus demi mendapatkan uang 30 keping perak untuk disalibkan. Antikristus adalah orang-orang yang tidak mau mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menyangkal ketuhanan Yesus, berusaha untuk mengambil tempat atau menggantikan posisi Yesus atau menyetarakan posisi Yesus dengan sesuatu seperti budaya, tradisi, politik, dan menempatkan hukum buatan manusia di atas hukum Tuhan demi kepentingan pribadi dan kelompok mereka. Bahkan mereka berusaha menyamarkan ayat-ayat Alkitab di dalam Alkitab dan menafsirkannya sesuai dengan keinginan mereka sendiri dan demi untuk keuntungan kelompok mereka sendiri. Antikristus sudah ada sejak zaman Yohanes. Di dalam Alkitab, Yohanes menulis, 1 Yohanes 2 ayat 18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang kalian sudah dengar bahwa antikristus akan datang. Sekarang pun telah bangkit banyak antikristus. Dari situlah kita tahu bahwa kita hidup saat ini benar-benar hidup pada masa-masa terakhir. Kekaisaran Romawi merupakan wujud awal sejarah dari kejahatan dunia. Pada masa Yohanes terdapat 3 golongan utama agama, yaitu yang pertama, agama Yahudi. Yang kedua, agama penyembah berhala-berhala seperti penyembah patung dan dewa-dewi. Yang ketiga adalah kekaisaran Romawi. Yohanes mengatakan bahwa sekarang pun antikristus sudah banyak. Berarti Yohanes menunjuk kepada 3 golongan yang saya sebutkan tadi sebagai antikristus. Mereka yang menolak Yesus sebagai Tuhan, merekalah antikristus. Lalu pertanyaannya, apa agama Romawi kala itu? Tak lain dan tak bukan adalah ateis. Ateis masuk ke dalam kategori sebagai antikristus. Jadi bisa dijabarkan bahwa semua agama yang menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah antikristus, termasuk ateis. Apabila ada sebuah pertanyaan, apakah Islam adalah antikristus yang disebutkan dalam Alkitab? Maka jawabannya Anda sudah bisa simpulkan sendiri dari pernyataan yang saya ucapkan tadi, karena sesuai dengan tulisan Yohanes bahwa antikristus akan datang setelah masa-masa Yohanes, dan setiap orang yang menyangkal ketuhanan Yesus Kristus serta menolak penebusan dosa oleh darah Yesus Kristus di kayu salib adalah antikristus. Secara terperinci, Yohanes menulis tentang antikristus. Terdapat dalam 2 Yohanes 1 ayat 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. 1 Yohanes 4 ayat 3. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini pun dia sudah ada di dalam dunia. 1 Yohanes 2 ayat 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak.
Dari ayat-ayat Alkitab tadi, kita sudah tahu bahwa siapa sebenarnya antikristus dan bagaimana ciri-ciri antikristus tersebut. Nah, untuk antikristus yang di luar kekristenan adalah sangat mudah bagi kita untuk mendeteksi atau mengetahui keberadaan mereka. Tapi, bagaimana dengan mereka yang menyamar dan masuk ke dalam kumpulan orang-orang percaya? Mereka yang menyamar sebagai domba-domba yang baik, bahkan menyamar sebagai gembala yang baik pula, dan masuk ke dalam gereja. Kristen tak luput dari sifat antikristus. Mendengar pembahasan yang saya sampaikan tadi, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa semua agama selain Kristen, bahkan orang-orang ateis masuk ke dalam golongan antikristus, karena tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Tapi mari kita baca. Di kitab Yudas 1 ayat 1-5 tertulis, "Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Sebab ternyata ada orang-orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus." Dari ayat ini kita bisa mengetahui bahwa agama Kristen pun tidak luput dari antikristus itu sendiri. Antikristus juga berasal dari umat Kristen itu sendiri, yang senang terhadap uang, hawa nafsu, pornografi, pergaulan bebas, LGBT, pedofilia, lesbian, gay, ketidakadilan, melanggar 10 hukum Taurat, dan melakukan maksiat perzinahan rohani. Maka lihatlah sekarang, beberapa gereja telah mengkombinasikan atau menyatukan ajaran Yesus Kristus dengan tradisi manusia. Perhatikanlah, ada beberapa gereja yang mengajarkan dan melakukan apa yang tidak diperintahkan dan dicontohkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sementara mereka menolak sebagian apa yang diperintahkan oleh Yesus dan melakukan sebagian lagi apa yang diperintahkan, dengan dalih untuk menghormati nenek moyang atau para pendahulu mereka. Maka mereka memasukkan atau menggabungkan ajaran-ajaran atau teori-teori, tradisi masuk ke dalam tata cara perbaktian umat-umat percaya. Maka janganlah heran jika ada ayat yang berbunyi begini, yang tertulis dalam Matius 15 ayat 9. "Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Hal ini diucapkan Yesus ketika mengecam orang-orang Farisi yang munafik dan gila hormat. Mereka menentang kebenaran ajaran Yesus dengan cara menyetarakan tradisi, memasukkan tradisi, adat istiadat nenek moyang mereka ke dalam aturan jemaat demi mendapat hormat dan membenarkan perbuatan mereka. Demikian juga hal yang sama telah terjadi setelah, bahkan pada zaman rasul-rasul sampai sekarang ini, hal itu terjadi di gereja. Bahkan kemudian beberapa dari mereka berpaling imannya dari Kristen menjadi ateis atau pindah ke agama lainnya untuk menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan bahkan mereka berusaha untuk mempengaruhi dan menarik orang-orang percaya juga dengan tingkah dan perbuatan mereka yang mereka lakukan di dalam gereja. Di beberapa negara ditemukan indikasi sudah banyak umat Kristen yang menjadi ateis dan pindah ke agama-agama lainnya. Mereka inilah yang disebut dengan antikristus. Ada 3 jenis atau 3 macam antikristus. Selain menjadi penyesat, antikristus bertindak sebagai musuh, bahkan melakukan pertempuran, peperangan di akhir zaman melawan Tuhan yang hidup. Bahkan sesama antikristus itu sendiri pun mereka tidak saling akur satu sama lain, dan sama-sama saling berusaha untuk membinasakan antar antikristus. Kelompok satu dengan kelompok lainnya, golongan yang satu dengan golongan yang lainnya, aliran yang satu dengan aliran yang lainnya, mereka sendiri pun saling berperang dan saling menghantam satu sama lain, serta saling mengklaim bahwa mereka adalah yang paling kuat dan yang paling benar.
Setelah membaca berbagai literatur dari peneliti, selama saya kuliah dulu, dan dari ayat-ayat Alkitab yang kami bahas, saya menemukan ada 4 macam golongan antikristus, yaitu yang pertama adalah antikristus Gog dan Magog. Gog adalah gabungan Islam Khilafah, yaitu Islam Rusia dan Turki, sedangkan Magog adalah kekhalifahan Islamic State ISIS yang berasal dari penduduk Islam seluruh negara-negara dunia. Kedua antikristus ini bersatu dalam satu kekuatan global di mana Rusia menjadi pelindung dan pemimpin perang di akhir zaman, melindungi ISIS untuk berperang. Kedua, antikristus ateis komunis Cina. Alkitab mendefinisikan sebagai bangsa antikristus di mana banyak dari antara mereka tak mau mengenal Tuhan Yesus, sebuah bangsa dari Asia Timur dengan memiliki 200 juta pasukan tentara termasuk pula Hong Kong, Macau, dan lain-lain. Alkitab memberitahukan bahwa kelak Cina menginvasi negara-negara tetangganya seperti India, Jepang, Korea Selatan, Korea Utara, Taiwan, Mongolia, Vietnam, Filipina untuk dicaplok menjadi negaranya. 3. Antikristus ateis dan gabungan Uni One World Global. Disebut sebagai penyesat, menyesatkan banyak orang di seluruh dunia untuk menjadi ateis, kemudian memaksa banyak orang untuk menyembah sebuah agama baru yang menggabungkan agama sebagai negara dan negara sebagai agama, negara sebagai Tuhan. Ajaran agama negara ateis baru tersebut, Anda bahkan tak perlu ke gereja, tak perlu ke masjid, tak perlu berpuasa, tak perlu beribadah, tak perlu sholat, tak perlu berdoa, atau mengikuti peraturan agama lainnya. Kegiatan ritual tersebut tak akan dikenal nantinya di ajaran antikristus baru tersebut. Tugas orang-orang hanyalah menggunakan biochip 666 yang terinstal di tangan dan dahi mereka, dengan catatan untuk menghormati atau menyembah kepada bendera atau simbol-simbol negara. Karena nantinya negara menjadi agama dan agama menjadi negara. Dan negara agama menjadi Tuhan yang harus disembah oleh manusia. Itulah yang sebenarnya simbol dan tanda binatang 666 tersebut. Antikristus menggunakan gereja yang murtad yang berkantor pusat di Vatikan sebagai sistem penyesatannya kelak di masa depan untuk mengajak semua orang menjadi ateis dan mengikuti agama barunya, agama negara sebagai Tuhan. Antikristus memanfaatkan orang-orang Kristen yang suka mengkhianati Tuhan Yesus, yang korup, yang suka menyangkal, yang hidup tak kudus, yang rapuh, yang goyah, dan lemah imannya. Tak peduli apakah dia adalah Katolik, apakah dia Protestan, apakah dia Anglika, apakah dia Ortodok, Evangelis, dan 33.000 cabang denominasi Kristen lainnya, semua agama Kristen ini menjadi sasaran utama antikristus. Sehingga kini mereka berpaling menjadi ateis untuk memuja sebuah negara yang menjadi agama dan agama menjadi negara sebagai Tuhan baru mereka. Mereka melakukan itu, yaitu memuja dan menyembah negaranya karena hidup mereka kini digaji oleh negara setiap bulannya. Mereka memuja negaranya karena lambang kekuatan negaranya, kekuatan ekonominya, bantuan sosialnya, industri manufakturnya, dan kekuatan militernya yang tidak terkalahkan serta begitu berkuasa. Bukan berarti semua orang menjadi ateis dan memeluk agama baru tersebut, karena antikristus juga menggunakan agama Kristen. Jadi orang-orang Kristen tetap ada untuk menjalankan kejahatan antikristus. Dan pada akhirnya, tujuan daripada antikristus ini adalah menggabungkan agama ateis baru dan kekristenan. Itulah tujuan utama mereka yang akan menyesatkan seluruh dunia. Mereka berusaha untuk menggabungkan atau menyamarkan antara ajaran Kristus yang benar dengan ajaran Kristus yang palsu. Mereka berusaha untuk menggabungkan antara agama dengan negara, sehingga menyamarkan pemahaman kita tentang yang mana yang benar-benar kita harus ikuti. Mereka berusaha untuk menyatukan pelajaran atau pengajaran yang benar dari Yesus Kristus dengan tradisi yang diciptakan oleh manusia, dengan dalih untuk menghormati
orang-orang tua ataupun para pendahulu-pendahulu kita. Dengan demikian, maka mereka berhasil menipu seluruh umat manusia, termasuk umat Kristen yang sudah menerima kebenaran, karena mereka digelapkan oleh kekuasaan, hawa nafsu, dan kedudukan yang ditawarkan, serta gaji, dan juga ekonomi dan bantuan sosialnya, serta industri manufakturnya tadi, dan kekuatan militernya yang tidak terkalahkan. Maka pada akhirnya seluruh manusia akan mengikut kepada mereka, kecuali mereka yang tetap bertahan sampai pada akhirnya. Semoga Roh Kudus yang menuntun kita semua supaya terhindar dari penyesatan yang sedang terjadi dan sudah terjadi, sehingga kita tidak ikut meminum 7 cawan murka Allah yang akan dicurahkan ke seluruh dunia, yang tercatat dalam Wahyu 15 ayat 5-8, Wahyu 16 ayat 1-21, yang akan dicurahkannya itu, yaitu cawan murka Allah yang menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan yang tiada taranya, yang begitu mengertakkan gigi tersebut. Karena ketidaktaatan akan perintah Allah yang benar, maka cawan itu akan disurahkan kepada mereka yang tidak menurut perintah Allah dengan sepenuh hati dan penurutan dengan segala kekuatan mereka. Semoga Tuhan melindungi dan menuntun dan memelihara iman kita semua dari kemurtatan dan penyesatan yang sedang terjadi seperti sekarang ini. Semoga kasih Allah Bapa dan penyertaan Roh Kudus serta keselamatan dari Yesus Kristus menjadi bagian kita semua mulai sekarang sampai Maranatha. Tuhan memberkati. Amin.